Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 11, ayatnya yang ke-6 yang berbunyi, "Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah, sesungguhnya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apabila kita mempertanyakan tentang apakah waktu Tuhan itu pasti yang terbaik menurut pikiran kita, dan ketika sedang menghadapi banyak persoalan dan pergumulan di mana kita sudah berdoa, tapi tampaknya jawaban doa kita tak kunjung datang. Respons atau jawaban kita terhadap persoalan menjadi kecewa dan putus asa, merasa pertolongan Tuhan tidak tepat waktunya seperti yang kita harapkan. Hal inilah yang sedang dihadapi ketika 2 orang bersaudara, Maria dan Marta, dan bersaudara dengan Lazarus di Betania itu. Maria dan Marta sedang menghadapi persoalan bahwa Lazarus, saudara mereka, sedang sakit kritis. Mereka mengirim pesan kepada Kristus dengan harapan dia segera datang ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus. Namun respons atau jawaban Tuhan Yesus benar-benar di luar dugaan mereka. Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada. Setelah Lazarus meninggal 4 hari, barulah Tuhan Yesus datang ke rumah mereka. Secara logika, kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat terlambat dan tidak ada artinya apa-apa lagi. Kita boleh pertanyakan juga, benarkah Tuhan Yesus pernah terlambat di dalam menolong umat manusia? Tentu saja hanya penilaian manusia saja yang seperti itu. Kita kurang memahami waktu Tuhan Yesus Kristus itu dan kurang mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus yang sebenarnya untuk diri kita. Ketika kita masih mau mempersoalkan atau mau mengatakan bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Kita selalu menginginkan jawaban atas doa-doa kita itu secara instan dari Tuhan Yesus. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Tuhan bertindak sesuai dengan waktunya. Mungkin saja kita tidak akan mendapat masalah bila waktu Tuhan itu pasti sama dengan waktu kita. Tetapi sesungguhnya saat kita menyimak tentang kisah 2 orang bersaudara perempuan, Maria dan Marta, dengan saudara laki-lakinya Lazarus, maka cerita selanjutnya apa yang dianggap terlambat oleh Maria dan Marta itu ternyata tidaklah ada istilah terlambat, tidak ada waktu yang tidak pasti bagi Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa penuh atas waktu dan kehidupan kita. Tuhan kita Yesus Kristus itu sanggup mengintervensi segala keberadaan kita, meskipun kita sudah menjadi mayat, bisa mengubah mayat menjadi hidup kembali. Siapa lagi kalau bukan Lazarus, meskipun sekarang dia sudah tidak hidup lagi. Marilah kita boleh sungguh-sungguh percaya ketika Lazarus marilah keluar, maka orang yang telah mati itu datang dari kubur, keluar dari kubur, hidup kembali. Ada waktunya jawaban dari Tuhan Yesus terhadap seluruh doa-doa kita kelihatannya terlambat. Tetapi sebenarnya maksud Tuhan adalah supaya kita dapat belajar percaya kepadanya. Yakin dan percayalah dengan sungguh-sungguh untuk beriman percaya hanya kepada Tuhan Yesus, bahwa pertolongan Tuhan Yesus itu tidak pernah
istilahnya terlambat. Kita mengukurnya menurut agenda, rencana, dan waktu manusia. Itulah yang selalu membuat kita merasa pertolongan Tuhan terlambat. Ingatlah bahwa semua janji Tuhan Yesus itu pasti digenapi karena janjinya adalah ya dan amin. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali lipat dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ingat kata pemazmur di pasal 12 ayatnya yang ke-7. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengaturkan syukur dan terima kasih karena Engkau sudah berkenan mengingatkan kami bahwa sesungguhnya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Tidak ada istilah terlambat ketika Engkau mau menolong umat-Mu ini. Karena semua adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya yang bisa kami kuasai menurut diri kami sendiri, yang di dalam segala hal kami ini terbatas, ya Bapa. Sekarang kami mau serahkan juga di dalam kondisi dunia, terlebih kami orang yang beriman percaya kepadamu saat ini sedang mengalami sakit penyakit apapun juga, termasuk akibat pandemi COVID-19 sekarang ini. Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Bagi kami yang merasakan sakit penyakit itu bisa begitu menyesakkan kami, begitu mengganggu kehidupan kami. Biarlah kami tetap berserah dengan sepenuh hati kepadamu Tuhan. Tolong kami untuk sungguh-sungguh boleh tetap bersyukur kepadamu. Saat ini kami doakan juga supaya setiap pribadi maupun keluarga yang berakibat begitu lemah iman kami, kuatkan kami, tolong kami, pulihkan kami dalam kuasa kasih pertolongan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.